Sebelum ibadah dimulai, Sudah cuci tangan belum? Sudah cuci tangan belum? So cuci tangan Jo. Jangan lupa Jaga kesehatan. Selalu berdoa. Dan selalu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari sama-sama kita bersuka cita. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita akan memuji Dia, kita akan tinggikan Tuhan. Haleluya, karena kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Segala belenggu dosa dipatahkan. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi, semua tangan kita di atas, sama-sama katakan, ya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari ini adalah harinya Tuhan, sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Mari Bapak Ibu saja yang di rumah katakan, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuah. Anggur baru tercurah, haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi sama-sama katakan, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu atas kami. Sungguh betapa Engkau baik bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari sama-sama kita bersuka cita katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Sekali lagi mari sama-sama katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Selamanya Engkau tetap baik bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak pernah dalam sedetik pun dalam kehidupan kami Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Engkau Allah yang selalu menolong kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terganti tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengerti
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat pertolongan-Mu atas kami. Terima kasih buat segala kebaikan yang Kau selalu berikan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan di mana saja berada, angkat suaramu, angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini, kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, Kau tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Mari sama-sama kita katakan, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita katakan, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terganti tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Dia menyenangkan dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan, yang selalu sempurna. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun Tuhan. Apapun persoalan yang kami hadapi, apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan setiap hari Engkau selalu mengenyangkan kami Tuhan. Engkau selalu memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan di mana saja berada, dengan iman angkat kedua tanganmu. Kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terganti tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saja katakan, Tuhan selalu menolong.
sehelai di rambutku tak akan terganti tanpa seizin-Mu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Dia mengenyangkan dan pelihara seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami muliakan. Haleluya, 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 haleluya. Kasih Tuhan bagi kami menyembah-Mu, kami tinggikan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat suaramu, angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di tengah keadaan seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggal. Karena kami yakin bersama dengan Engkau kami dapat melewati semuanya. Sungguh besar kasih-Mu atas kami. Sungguh besar anugerah-Mu, kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan di mana saja Engkau berada, siapkan hatimu saat ini. Kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tetap kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita katakan bersama dengan-Mu Bapa, kami melewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Hidup. Mari sama-sama angkat suaramu, angkat pujianmu, katakan bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, oh anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh. Puji Tuhan, kembali dalam ibadah online service bersama His Grace Church di Jakarta. Doa saya bagi kita semua dimanapun saudara berada hari ini, saudara selalu dalam perlindungan Tuhan, penyertaan kasih karunia Tuhan atas setiap saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih atas setiap penyertaan Tuhan bagi setiap kami sepanjang minggu hari yang kami sudah lalui. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami semuanya, sehingga kami percaya kuasa-Mu terjadi bagi setiap kami. Karena itu Bapa, hamba berdoa dimanapun mereka berada yang menyaksikan acara ini, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, setiap mereka yang lemah dikuatkan Tuhan, dan melalui firman-Mu pada saat firman-Mu diperdengarkan, firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, membangkitkan iman kami untuk kami semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk kami melakukannya, bukan hanya kami sebagai pendengar firman Tuhan, dan melalui kehidupan kami biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap masuk dalam firman-Mu, dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Nah, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-11. Saya akan ajak setiap kita buka Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-11, mulai ayatnya yang pertama. Karena ayatnya cukup panjang, kita nggak bisa bacakan seluruhnya, tetapi kita akan perhatikan 4 ayat firman Tuhan berikut ini yang terdapat dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ke-4. Judul perikopnya berbicara tentang Lazarus dibangkitkan. Ayat yang pertama dikatakan begini saudara, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan Marta dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, dari peristiwa Lazarus yang dibangkitkan ini ada beberapa poin pelajaran penting yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita tarik, yang bisa kita ambil pelajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kuasa Tuhan? Saya percaya Tuhan mempunyai kuasa atas apapun juga. Dia banyak melakukan mujizatnya, menyembuhkan yang sakit, yang terikat setan dilepaskan, bahkan Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bisa meredakan angin ribut dan segala macam hal Tuhan bisa lakukan. Ada pelajaran yang bisa kita tarik melalui Injil Yohanes ini yang dicatat mengenai Lazarus yang dibangkitkan. Yang pertama, kalau saudara perhatikan baik-baik, dalam ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan begini. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, seringkali orang Kristen atau kebanyakan orang Kristen pada umumnya berpikir bahwa kalau ada seseorang yang sakit, kalau ada seseorang yang sedang menderita, kalau ada seseorang yang mengalami kesusahan, di pikiran kita mempunyai satu stigma bahwa dia sedang berdosa atau dia sudah melakukan dosa.
Atau bahkan yang lebih ekstrim berkata, Tuhan sudah kutuk dia. Ini yang seringkali kita sebagai orang Kristen mempunyai pemikiran demikian. Kita cepat-cepat menghakimi, kita cepat-cepat mengatakan saat kita melihat saudara kita, orang-orang di sekitar kita, mungkin teman pelayanan kita, teman kita bergereja, satu jemaat kita, atau mungkin jemaat yang lainnya. Kita berkata, oh dia sakit karena dia kena kutuk. Atau dia sakit karena dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Hei, saya mau katakan kepada saudara, tidak semua penyakit atau tidak semua masalah yang dihadapi oleh manusia karena adanya dosa ataupun karena Tuhan mengutuknya. Memang betul ada beberapa ayat dalam firman Tuhan yang menyatakan ada orang sakit karena kena kutuk. Ada orang sakit karena dia berdosa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tidak semua penyakit karena akibat dosa maupun akibat karena Tuhan mengutuk. Kejatuhan manusia betul membuat manusia mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Sehingga pada saat manusia mengalami keterpisahan dengan Tuhan, muncul masalah, muncul persoalan, muncul pembunuhan, muncul kerja keras, muncul hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan manusia. Betul, karena adanya dosa. Tetapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan sudah menyelesaikan kutuk itu bagi kita. Maka itu ada ayat firman Tuhan dalam Yohanes yang mengatakan, ada sebuah contoh yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita. Bahwa ternyata ada juga penyakit. Bukan karena dosa, bukan karena kutuk, tapi karena Tuhan menyatakan kemuliaannya di sana. Makanya pelajaran yang bisa kita tarik dari peristiwa Lazarus yang dibangkitkan ini, yang pertama, jangan cepat-cepat menghakimi. Jangan cepat-cepat memperkatakan sesuatu tentang sesama kita, tentang saudara kita, yang belum tentu apa yang kita pikirkan dan perkataan tentang dia itu satu realita atau kenyataan yang terjadi. Jangan cepat-cepat membuat kesimpulan dia mengalami peristiwa ini, dia mengalami peristiwa itu karena dia berdosa atau karena Tuhan sudah tinggalkan dan mengutuk dia. Ingat, kasih Tuhan selalu bersama dengan kita. Kasih Tuhan selalu menyertai kita. Dia sayang sama kita. Tapi kalaupun Tuhan mengizinkan adanya persoalan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sesama kita, antara kehidupan mungkin teman sepelayanan kita, teman jemaat kita beribadah, karena di situ belum tentu karena adanya dosa, tapi kadangkala ternyata Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi orang itu, bagi orang lain, bagi keluarga besar. Makanya pelajaran yang bisa kita tarik hari ini, ayo jangan cepat-cepat memperkatakan sesuatu tentang orang lain. Jangan cepat-cepat memperkatakan sesuatu yang negatif tentang sesama kita. Jangan cepat-cepat menjudge, jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Tapi biarlah kita belajar berdiam diri dan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Karena setiap masalah pribadi kita, ada sebuah koneksi dan hubungan kita dengan Tuhan untuk kita boleh belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua. Makanya yang pertama yang bisa kita tarik, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Lazarus yang dibangkitkan ini, yang pertama, bahwa jangan cepat-cepat menghakimi. Yang kedua, masih dalam ayat yang ketiga dan keempat. Ayat yang keempat dikatakan begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, perhatikan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari peristiwa Lazarus dibangkitkan, yang kedua, bahwa ternyata Allah dapat menggunakan segala situasi yang buruk. Segala situasi yang buruk, situasi yang tidak menyenangkan untuk mendewasakan kita semua. Untuk mendewasakan saudara dan saya. Makanya kalau Tuhan terkadang mengizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, berpikirlah positif. Bahwa ternyata di situ Allah sedang mengerjakan sesuatu untuk kita semakin dewasa.
Bukan ke Roma pada pasal yang ke-8. Coba kita buka bersama-sama. Roma pada pasal yang ke-8. Ayat ke-28 mengingatkan kepada setiap kita semua. Dikatakan begini, Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan tidak bekerja dalam hal yang baik saja, tapi juga Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, termasuk sesuatu yang tidak baik menurut kita. Sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kacamata pribadi kita. Tuhan mengizinkan semua bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan mau bekerja di sana. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan menggunakan berbagai macam situasi, berbagai macam kondisi yang buruk sekalipun untuk bisa membuat saudara dan saya semakin dewasa dalam Tuhan. Supaya kita semakin mengenal dan mengerti rencana Tuhan. Semakin kita menyadari bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan terbaik bagi kita. Dalam Roma pada pasal yang ke-8 dan ke-28 ini, dalam Alkitab terjemahan yang lain, yaitu firman Allah yang hidup, kata-kata dikatakan begini saudara, sangat-sangat luar biasa kata-katanya dikatakan begini dalam Roma 8 ayat ke-28. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Garis bawahi kata yang terdapat di sana, dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Jadi saya mau bilang sama saudara, sebagai orang Kristen seharusnya kita menyesuaikan diri dengan rencananya. Bukan meminta Allah menyesuaikan diri dengan rencana kita. Yang saya mau bilang sama saudara, bahwa rencana atau rancangannya terkadang menurut kita atau menurut kacamata kita itu tidak baik. Seakan-akan menurut kacamata kita rancangannya tidak tepat bagi kita. Tapi saya mau bilang sama saudara, kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan rencana dan rancangan Tuhan. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah kita yang meminta Tuhan menyesuaikan diri dengan kita. Bukan karena kita meminta kepada Tuhan, Tuhan ayo sama-sama dengan kita. Tuhan ayo sesuaikan dengan apa yang menjadi maunya kita. Maka saya percaya kalau kita bisa melakukan yang demikian, kita menyadari bahwa Allah melakukan segala sesuatu, memakai situasi yang buruk, memakai situasi yang sulit, memakai situasi yang tidak menyenangkan kita, untuk membuat kita, saudara dan saya, semakin dewasa dalam Tuhan. Makanya mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi pada saat Tuhan merancangkan sesuatu yang menurut kita sulit, menurut kita tidak baik, kita cepat-cepat buang. Cepat-cepat marah dan protes sama Tuhan. Tuhan kita yang kita sembah mempunyai rancangan terbaik bagi saudara. Sekalipun menurut kita itu tidak baik. Itu pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan dari pelajaran Lazarus yang dibangkitkan. Yang ketiga, mari kita kembali ke dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-11 tadi. Dalam ayatnya yang ke-5 dan ke-7 sampai dengan ke-7 dikatakan begini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Perhatikan kata-kata di sana. Yesus mengasihi Marta, mengasihi Maria, dan mengasihi Lazarus. Tetapi perhatikan, setelah Yesus mendengar kabar itu, kabar Lazarus sakit, ia sengaja membiarkan Lazarus bahkan sampai mati. Karena saya mau bilang sama saudara, bahwa kasih Tuhan
yang adalah kasih agape, kasihnya tidak bersifat memanjakan. Sekalipun kita tahu bahwa kasihnya pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Kasihnya memberikan yang terbaik bagi saudara. Kasihnya memberikan terbaik bagi saudara. Tetapi ingat, kasih Tuhan tidak bersifat memanjakan. Maka itu kita harus bersyukur hari ini. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan sayang sama kita. Karena kasih Tuhan, kasih agape-nya adalah kasih yang mendewasakan. Bukan kasih yang memanjakan. Kasih agape bukan kasih yang memanjakan. Tapi kasih agape, sekali lagi saya katakan, adalah kasih yang mendewasakan. Makanya Tuhan menginginkan kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Terkadang Tuhan seakan-akan biarkan kita terus bergumul dalam keadaan, dalam kondisi, dalam permasalahan yang kita hadapi. Karena di situ Tuhan sedang mendewasakan saudara, sedang mendewasakan kita. Amin, saudara. Makanya kalau kita tahu dan menyadari hal ini, bahwa hal yang seperti ini Tuhan sedang kerja dalam kehidupan saudara, ayo mengucap syukur. Jangan cepat bersungut. Jangan cepat-cepat protes. Mungkin kita sering katakan, Tuhan lalukanlah semua ini. Tapi bisakah kita seperti Yesus mengatakan, bukanlah kehendakku yang jadi, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Bukan apa yang saya mau yang terjadi, tapi biarlah apa yang Tuhan mau yang terjadi dalam kehidupan saya. Maka pada saat kita berani melakukannya, lihatlah campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Melalui masalah, melalui persoalan yang kita hadapi, Tuhan sedang menyatakan kemuliaan bagi kita semua. Itu yang ketiga yang bisa kita pelajari. Yang keempat, yang terakhir, coba kita buka dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan begini, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari? Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Lazarus yang dibangkitkan? Yang keempat, tetaplah percaya dan berpegang kepada firman-Nya. Percayai Dia, tetaplah percaya kepadanya, tetaplah beriman kepadanya, sekalipun dalam keadaan yang mustahil. Sekalipun dalam keadaan yang mustahil sekalipun, tetap percaya. Tetap mengimani Dia. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan sama saudara, milikilah iman di atas rata-rata, jangan miliki iman yang biasa-biasa. Miliki iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa adalah iman yang mempercayai Tuhan. Sekalipun itu hal yang mustahil. Bahkan sekalipun Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa kita, kita tetap masih mempercayai Tuhan. Itulah iman yang besar dan luar biasa. Dan sebagai orang Kristen seharusnya kita memiliki iman yang demikian. Tetaplah percayai Tuhan. Sekalipun keadaan tersebut keadaan yang mustahil. Apa yang firman Tuhan katakan tentang Abraham, seperti yang waktu lalu saya sampaikan. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tidak ada dasar untuk berharap, dia masih tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan itu yang harus kita miliki. Makanya pelajaran bisa kita dapatkan dari peristiwa Lazarus yang dibangkitkan ini. Yang keempat, yang terakhir, tetap percaya Dia. Sekalipun dalam keadaan yang mustahil, tetap percaya Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Sekalipun itu perkara mustahil untuk kita lihat, untuk kita dapatkan. Maka saya percaya pada saat kita berani melakukannya, kita mengambil pelajaran dari peristiwa Lazarus dibangkitkan ini. Bukan berarti Lazarus tidak disayang Tuhan. Lazarus sangat disayang Tuhan. Marta Maria sangat disayang Tuhan. Bahkan Alkitab katakan dalam ayat yang ke-33, Yohanes pasal yang ke-11 tadi. Dikatakan di sana begini. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, di manakah dia yang kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah.
Bayangkan Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sangat sayang sama mereka. Sampai Alkitab mencatat masbulah Yesus. Kalau dalam Alkitab terjemahan aslinya berkata, mengeranglah Yesus dalam roh. Artinya ada satu pergumulan yang Yesus naikkan di situ. Yang Yesus gumuli di situ. Artinya Tuhan sangat menyayangi mereka. Tapi sesayang-sayangnya Tuhan, sekasih-kasihnya Tuhan kepada keluarga mereka, Tuhan mengizinkan itu semua supaya mereka semakin dewasa, supaya mereka bisa melihat kemuliaan Allah, supaya kemuliaan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan begitu pun yang Tuhan lakukan bagi saudara. Makanya kalau hari ini Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, karena kasih Tuhan tidak bersifat memanjakan. Kasih Tuhan tidak bersifat memanjakan. Dan apa yang Tuhan mau lakukan bagi kita, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, percaya semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi saya. Tetaplah percaya, tetaplah beriman kepada Tuhan, dan tetaplah berpegang kepada janji Tuhan. Sekalipun kita nggak punya dasar, tapi tetaplah percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap firman Tuhan yang kita dengarkan itu akan menjadikan kekuatan buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Yang pertama, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan. Dan yang selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat mentransfernya di nomor rekening yang ada di bawah ini. Pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk pelayanan doa dan konseling, Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat gereja dengan nomor telepon yang ada di bawah ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang memerlukan perjamuan kudus, Bapak Ibu juga bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, persiapkan roti dan anggur saudara untuk bersama-sama menyatukan tubuh dan darah Tuhan. Dan percaya firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa perjamuan kudus tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Kapanpun dan dimanapun saudara melakukannya, saudara bisa melakukan untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan juga sebelum kita masuk dalam perjamuan, saudara yang merindukan topangan support doa, saudara bisa mengirimkan pokok doa saudara melalui link yang ada di bawah ini. Atau saudara bisa melihat dalam deskripsi tayangan YouTube ini untuk saudara bisa mengirimkan pokok doa saudara dan kesaksian saudara. Karena ingat baik bahwa Tuhan tidak memerintahkan kita menjadi pengkhotbah, tapi Tuhan memerintahkan kita untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Dan itulah tugas kita, tugas saudara, tugas saya dan kita semua. Jadi saudara bisa mengirimkannya melalui link yang ada di bawah ini dan yang ada deskripsi di video ini. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan bagi saudara sekalian firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11. Ayat ke-23 dikatakan begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti bersama-sama dan dengan iman kita ucapkan sebagai doa iman kita sama Tuhan. Mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib untuk memberikan kami keselamatan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Oleh kuasa tubuh Kristus membangkitkan tubuh kami di akhir zaman dari antara orang mati. Kuasa tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, memberikan kesehatan bagi setiap tubuh kami. Tubuh kami yang lemah memperoleh kekuatan yang baru. Setiap organ tubuh yang rusak, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kemanapun kami melangkah pergi bersama keluarga anak-anak, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, tidak diculik, tidak dihipnotis, tidak dirampok. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dan terima dengan iman. Inilah tubuh Kristus.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat cawan anggur bersama-sama. Dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, untuk memberikan kami pengampunan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Oleh kuasa darahnya, kami dimeteraikan sebagai keluarga kerajaan Allah yang dijanjikan Tuhan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Oleh kuasa darah Kristus, oleh kuasa bilurnya, setiap penyakit kami disembuhkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki sehat sempurna. Peredaran darahku sempurna. Saraf-saraf tulang sempurna. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darahnya. Kami sehat, kami diberkati, kami diangkat sebagai anak-anak Allah. Menjadi ahli waris kerajaan sorga yang diberkati Tuhan di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman, inilah darah Yesus Kristus. Naikkan setiap doa, setiap syukurmu kepada Tuhan atas setiap apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita di kayu salib. Karyanya sudah selesai, karya nyata bagi setiap kita. Setiap saudara yang lemah, setiap saudara yang sakit, Tuhan pasti pulihkan setiap kita. Bapak berkati setiap mereka. Hari ini mereka yang sakit, Tuhan berkati. Yang lemah diberikan kekuatan baru mengalami masalah. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah mereka. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kami, yang menciptakan kami dan yang mengetahui apapun yang menjadi permasalahan kami di hari ini. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Saudara yang punya minyak, saudara bisa angkat minyak saudara untuk kita berdoa, karena Tuhan memakai ini menjadi satu sarana, bukan minyak yang menyembuhkan, tapi inilah sarana yang Tuhan berikan bagi kita. Seperti yang murid-murid lakukan, seperti yang Yakobus ingatkan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak untuk memberikan kepada setiap kami, setiap tetes, setiap olesnya, kuasa sehingga setiap kali dioleskan pada yang sakit disembuhkan, yang terikat setan dilepaskan, yang tidak kudus dikuduskan, seperti Markus 6 ayat 12-13, Yakobus 5 ayat 14, setiap tetes, setiap olesnya penuh kuasa, dioleskan yang sakit sembuh, yang terikat setan dilepaskan, yang tidak kudus dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih di akhir ibadah ini. Kami percaya setiap apa yang di pergumulan kami percaya Tuhan selalu jaga, Tuhan selalu berikan jawaban yang terbaik bagi kami. Bahkan hamba-Mu berdoa bagi setiap mereka yang sakit, yang berdoa untuk pemulihan kesehatan mereka. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Mereka yang bergumul dalam masalah pekerjaan, bahkan dalam kondisi virus corona yang ada di bangsa ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati mereka. Mereka yang berdoa dan bergumul masalah pembayaran gaji, juga Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan dan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami percaya bangsa kami adalah milik Tuhan, dan bangsa kami ada dalam campur tangan rencana Tuhan. Dengan Tuhan berkati bangsa ini, keadaan ekonomi di bangsa ini Tuhan pulihkan, keadaan sosial di bangsa ini Tuhan pulihkan, bangsa kami Tuhan pulihkan, supaya setiap orang di bangsa kami mengenal Tuhan sebagai satu-satu juru selamat yang hidup. Berkati presiden pemimpin negara kami yang tertinggi sampai dengan terendah, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa, Tuhan jaga lindungi setiap mereka. Keluarga besar His Grace, Tuhan berkati. 8 cabang gereja ini boleh ada, Tuhan berkati. Dari Gembala Sidang Pastor Daniel Julian Lau, Tuhan berkati bersama keluarga. Para pembicara gereja Tuhan berkati, juga pengerja muda, pengerja dewasa, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, Tuhan pelihara setiap mereka. Bahkan gereja-gerejamu, dimanapun gereja nama Tuhan dipermuliakan, biar Tuhan berkati mereka. Jadikan kami semua terang bagi sekitar kami, jadikan kami terang bagi sekeliling kami, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir dan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dari saudara semua, angkatlah tanganmu hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih damai tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menjaga keluar masuk kita, yang akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, sehingga kemana kaki kita melangkah tanah Kinyak diberkati Tuhan menjadi milik kita.
Apa yang kita pegang oleh tangan kita, Tuhan selalu buatnya berhasil. Akan selalu menjaga kita sampai kita terangkat kawan-kawan untuk kita menjadi mempelainya. Kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita akan masuk surga dan tinggal di surga selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada